Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Nasution dengan NIM 1219458. Di sini saya akan menjelaskan tugas makalah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi yang berjudul Authorized Access to Computer System and Service. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dulu, latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi komputer saat ini sudah mencapai pada tahap di mana ukurannya semakin kecil, secepatnya semakin tinggi, namun harganya murah dibandingkan dengan kemampuan. Hal-hal yang ini menyebabkan kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media informasi, melalui internet, pula kegiatan komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Ucap Abidin 2015 yang lalu. Adapun di samping banyak sekali manfaat perkembangan teknologi komputer, tidak menutup kemungkinan banyak menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan Unauthorized Access to Computer System and Service. Kejahatan melalui jaringan internet munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking, beberapa situs menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Masalah kejahatan, maka dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara sama perkembangan teknologi informasi di masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu ordinary crime, kejahatan luar biasa, bahkan dirasakan pula sebagai serious crime, kejahatan serius, international crime, kejahatan antar negara yang mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa, dan berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di kehidupan modern dari masyarakat informasi. Kemudian paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, perang informasi, sampah, bias informasi hacker, dan sebagainya. Lalu, landasan teori pengertian cybercrime. Menurut Budi Raharjo di dalam Anthony 2018, cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang basis pada kecanggihan teknologi internet. Lalu menurut Arif, cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi dengan sistem informasi itu sendiri serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyimpan atau pertukaran informasi pada pihak lainnya. Lalu menurut Arif, cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi dan sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi pada pihak lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer. Secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Eogan Casey di dalam cybercrime pada dasarnya meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam cybercrime adalah cyberterrorism 1, 2, cyberpornografi 3, cyber harassment, pelecehan seksual melalui email, website, atau chat program. Lalu yang keempat, cyber stalking, crime of stalking melalui penggunaan komputer dan internet. 5. Hacking, penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Lalu keenam, carding credit card fraud, melibatkan berbagai macam
aktivitas yang melibatkan kartu kredit terjadi ketika seorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu tersebut atau melawan hukum, pengertian cyber law. Lalu pengertian cyber law, di mana ada kejahatan maka disitulah hukum berpijak. Setiap kejahatan harus ada hukuman yang diberikan. Kejahatan selalu dikaitkan dengan hukum yang akan dijatuhkan terhadap kejahatan yang dilakukan. Jika dari awal membahas tentang hukum, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum yang berlakukan terhadap kejahatan dunia maya. Menurut Stompu, cyberlaw merupakan hukum yang biasanya digunakan pada dunia maya cyber yang umumnya diasosiasikan dengan internet atau cyberlaw dapat diartikan dengan suatu aspek hukum yang batasan ruang lingkupnya hanya terdapat pada setiap aspek yang berhubungan dengan suatu perorangan atau subjek hukum lain menggunakan dan memanfaatkan teknologi jaringan internet yang dapat dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber. Sebelumnya adanya Undang-Undang ITE 2008 yang merupakan satu-satunya undang-undang yang ada di Indonesia menanggulangi masalah cybercrime. Maka selama penggunaan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalam mengatasi cybercrime yang terjadi. Tetapi saat ini sejak di tahun 2008 setelah disahkannya Undang-Undang ITE 2008, hukum Indonesia melalui memberlakukan penggunaan undang-undang tersebut di setiap terjadi kejahatan dunia maya. Lalu pembahasan bab 3, analisis kasus. Motif terjadinya unauthorized access to computer and service. Menurut Marita pada 2005 adanya motif cyber antara lain: 1. Menyerang individu, yaitu kejahatan yang menyerang seorang dengan motif dendam atau iseng, bertujuan maka merusak nama baik, mencoba apapun mempermainkan seorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi, contohnya pornografi and cyberstalking. 2. Cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya orang lain dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi ataupun demi materi maupun non-materi. 3. Cybercrime yang menyerang pemerintah, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan untuk pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah atau menghancurkan suatu negara. Sedangkan berdasarkan motif cybercrime yang sering terjadi ada 2. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan murni, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja terancam untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau komputer. Yang kedua, cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena melakukan pembobolan tetapi tidak merusak ataupun mencuri, melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer ini yang biasa dilakukan oleh para hacker, di mana seorang hacker bisa memasuki sistem jaringan ataupun sistem komputer dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut aman atau tidak. Tidak ada yang dirusak, murni menguji sistem yang nantinya akan bisa membuat perbaikan bagi sistem yang dihack. Lalu penyebab terjadinya unauthorized access to computer and service. Dewasa ini kejahatan komputer kian marak. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer atau cybercrime, diantaranya akses yang tidak terbatas, kelalaian pengguna komputer atau mudah dilakukan dan sulit melacaknya. Para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu besar. Lalu penanggulangan unauthorized access to computer and service. Dalam hal ini mengumpulkan beberapa cara penanggulangan dari kejahatan komputer yang